Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas kritik Jokowi langsung depan orangnya. Kritik protes atau menyalurkan aspirasi merupakan keniscayaan di negara demokrasi. Demikian juga di negeri ini kritik mendapatkan keleluasaan untuk menjadi bumbu-bumbu yang mengharumkan demokrasi. Kritik terkadang memang terasa pahit, tetapi sangat dibutuhkan untuk menyehatkan dalam pengelolaan negara. Bila diibaratkan, kritik adalah jamu, walaupun minum jamu terasa pahit di lidah, tapi semoga akan menyehatkan tubuh. Tapi jamu yang menyehatkan atau jamu yang diracik dengan benar. Diracik dari bahan-bahan alami dan berkualitas serta mempunyai manfaat bagi tubuh. Begitu juga dengan kritikan. Menyampaikan kritik harus berdasarkan data dan fakta. Jika bisa sampaikan juga solusinya, bukan hanya mengkritik belaka. Tanpa kritik, pemerintah yang punya segala sumber daya dan kuasa rentan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Tanpa kritik, pemerintah bisa menjadi otoriter meski yang dibangun lewat proses demokrasi. Presiden Jokowi sempat dianggap otoriter karena ada beberapa pengkritik ditangkap dan seolah dibungkam. Tapi hal ini segera ditepis. Presiden Jokowi sendiri mengkritik pihak kepolisian yang terlalu mudah untuk menangkap orang yang menyampaikan kritik, termasuk mengkritik pemerintah melalui gambar di dinding, ruang publik atau dikenal dengan sebutan moral. Namun belakangan ini, kritik dipersoalkan. Persoalan berawal dari pernyataan Presiden Jokowi pada tanggal 8 Februari silam yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pernyataan dan sikap Presiden itu jelas baik, tapi sebagian kalangan menanggapinya secara negatif. Beragam tudingan lantas dicuatkan bahwa Jokowi hanya basa-basi, cuma pencitraan agar dicap agar mendapat simpati publik, bahkan dianggap sedang membuat jebakan Batman. Dengan meminta rakyat mengkritik, Presiden dituduh tengah membangun perangkap untuk membungkam orang-orang yang kritis dengan menjeratnya secara hukum. Harus tegas dikatakan, tuduhan-tuduhan itu sama sekali tak berdasar sekaligus tak masuk akal. Pertama, bukan kali ini Presiden meminta agar rakyat lebih sering melayangkan kritik. Alasan kedua, kebijakan pemerintah pada 2014, Jokowi sudah kebanjiran kritik dan tidak pernah menanggapi kritik itu dengan tindakan hukum. Memang tak bisa dipungkiri, cukup banyak pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang harus berurusan dengan hukum. Tidak sedikit pula kaum oposan yang mesti menjadi pesakitan di balik jeruji besi. Tetapi semua itu bukan lantaran mereka melontarkan kritik. Mereka dipidana karena melanggar pasal-pasal pidana. Tidak ada satupun pasal di undang-undang yang mengatur hukuman bagi orang yang mengkritik pemerintah. Orang-orang yang akan mengkritik pemerintahan Jokowi, sepertinya harus belajar pada sosok ini. Karena orang ini mengkritik Jokowi langsung di depan orangnya. Keberanian ini menandakan bahwa mengkritik bukan benci terhadap orangnya, tapi justru ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Wakil Ketua Majelis Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, melontarkan kritik terhadap pemerintah. Intinya Anwar Abbas menyatakan kesenjangan ekonomi semakin terjal dan banyak warga belum sejahtera. Ada di level usaha mikro dan ultramikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini, ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah, sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi, turun ya menjadi 0,39. Kritik tersebut disampaikan Anwar Abbas di hadapan Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Kedua MUI tahun 2021. Lantaran kritik tersebut, Presiden Jokowi pun tidak jadi membaca teks pidato yang sudah disiapkan, namun langsung menanggapi kritikan Anwar Abbas. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Kritikan langsung di depan Jokowi ini secara tidak langsung menguji bagaimana Presiden Jokowi menyikapi persoalan negeri ini. Mendengar jawaban dari Presiden Jokowi, masyarakat Indonesia akan tahu ternyata masalah-masalah yang menjadi objek kritik Wakil Ketua MUI ini sudah terpikirkan jauh-jauh hari oleh Presiden. Mengenai ketimpangan pengelolaan tanah, masalah UMKM, dan sebagainya. Presiden Jokowi sudah mengambil langkah solusi seperti membentuk bank tanah dan menyalurkan kredit untuk UMKM dan ultra mikro berskala besar. Bahkan PNM Mekar sudah menyalurkan kredit 9,8 juta nasabah.
Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu. Yang diterlantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya, saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung. Karena ada yang menanyakan juga masalah itu, saya jawab sama. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Ya saya juga dipikir saya enggak kepikiran. Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya enggak kepikiran. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. Silakan. Untuk apa? Tapi jangan menunjuk, Pak saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000 ya, saya berikan ada ini di Sumatera. Oh 50.000 saya ada ini di Kalimantan, silakan. Dengan sebuah visibility yang hitung-hitungan dan kalkulasinya jelas. Jangan sampai kita berikan, tahu-tahu diambil juga yang itu lagi. Dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu? Dan itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus. Akan banyak nanti bank tanah kita ini sudah ada yang mengomandani, akan banyak sekali yang kita cabuti. Ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, enggak. Masukkan ke sini, ke bank tanah. Baik itu HGU maupun HGB. Agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif. Yang kedua, mengenai usaha mikro, usaha ultra mikro.
Memang banyak yang nggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saya ajak nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Nggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang, akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya Mekar. PNM itu 2015 kita hanya bisa mengumpulkan 500.000 usaha mikro, usaha ultra mikro yang pinjamannya 3 sampai 5 juta. 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Sekarang sudah nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta. Grameen Bank itu totalnya hanya 6,5 juta, dia mendapatkan Nobel. Ini kita sudah 9,8, tapi nggak dapat Nobel. Akan saya tunjukkan bagaimana Mekar, PNM, Mekar ini bekerja. Yang kecil-kecil dikelompokkan, kemudian gandeng renteng, kalau satu nggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. Insya Allah nanti sampai 2024 akan mencapai target kita 20 juta. Tapi memang masih banyak, karena usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro kita ada 64 juta. Topangan ekonomi informal kita memang sangat besar sekali. Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga. Usaha UMKM hanya diberi 20%. Sisanya yang tengah, yang gede. Kita maksa pun nggak bisa. Karena Pak, kami bekerja itu berdasarkan kalkulasi dan visibility study yang semuanya terkalkulasi. Nggak bisa Bapak mendorong-dorong kami. Enggak, saya kan nggak minta banyak-banyak, saya minta minim 30% saja, tapi naik dari 20. Ini pun masih tarik ulur, tapi dipaksa nggak bisa. Bank kita tuh nggak bisa. Pak, kita ini bekerja dengan kehati-hatian yang tinggi, prudent, nggak bisa Bapak memaksa kami dengan target-target seperti itu. BRI mungkin bisa lebih dari 80%. Ke usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro, tapi kami nggak bisa yang lain, karena kami memang basis kami adalah di usaha-usaha besar dan usaha-usaha menengah. Inilah kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Tetapi insya Allah nanti dengan Bank Syariah Indonesia, BSI, yang gede-gede, yang dari kecil menjadi tengah, menjadi gede, itu bisa dilayani oleh BSI. Karena sekarang sudah masuk ke bank 8 besar dengan kekuatan kapital yang lebih kuat. Dan kita harapkan nanti, baik itu berkaitan dengan industri halal, berkaitan dengan pariwisata halal, yang berkaitan dengan produk-produk halal, yang kalau kita lihat pangsanya sangat besar sekali, ini bisa dilayani oleh sebuah bank yang juga gede. Kalau dulu kan hanya melayani yang kecil-kecil. Ini yang kecil dilayani seberapa banyak pun, yang gede juga bisa dilayani oleh bank. Bagi orang lain yang akan mengkritik Jokowi, lebih baik dan jika bisa disampaikan langsung di depan Presiden Jokowi biar mantap.